Tragedi itu terjadi pada pagi hari tanggal 6 Juli, di Jalan Tol A52 yang melintasi wilayah Zamora, Spanyol. Diogo Jota, pesepak bola asal Portugal yang dikenal dengan kecepatannya di lapangan, sedang berada dalam sebuah mobil sport Lamborghini bersama kakaknya, Andre Silva. Mereka tidak pernah sampai ke tujuan. Menurut laporan awal, mobil mereka mengalami kecelakaan parah di area Cernadilla. Mobil tersebut terbakar habis setelah menabrak pembatas jalan. Api menghanguskan seluruh bagian kendaraan hingga nyaris tidak menyisakan apapun yang bisa dikenali. Begitu hebatnya kobaran api, hingga petugas tidak dapat mengidentifikasi jasad korban dengan mata telanjang. Proses identifikasi harus dilakukan menggunakan metode forensik lanjutan. Guardia Civil Satuan Kepolisian Nasional Spanyol langsung menutup sebagian ruas jalan untuk melakukan investigasi. Lokasi kecelakaan bukanlah daerah rawan atau yang sering terjadi insiden. Bahkan, menurut laporan resmi, titik tersebut tidak pernah diklasifikasikan sebagai titik hitam kecelakaan lalu lintas. Kabar meninggalnya Diogo Jota menyebar cepat ke seluruh dunia. Dari Portugal hingga Inggris, dari ruang ganti Liverpool hingga media sosial, para pemain, pelatih, dan penggemar menyampaikan duka cita yang mendalam. Dunia olahraga kehilangan salah satu talenta terbaiknya, namun kejanggalan demi kejanggalan mulai muncul. Mengapa mobil mewah yang dikendarai Jota bisa terbakar secepat itu? Apakah benar ia memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi? Atau ada faktor lain yang tidak terduga? Setelah beberapa hari penuh spekulasi, Guardia Civil akhirnya merilis laporan awal yang menyoroti dua faktor utama sebagai penyebab kecelakaan: kecepatan tinggi dan pecahnya ban depan. Kombinasi ini diyakini membuat Diogo Jota kehilangan kendali atas kendaraan super cepatnya, sebuah Lamborghini yang dikenal tangguh tapi sangat sensitif terhadap gangguan teknis di kecepatan ekstrim. Namun, cerita ini mulai membingungkan ketika kesaksian dari dua sopir truk yang berada di lokasi tak lama sebelum kecelakaan muncul ke permukaan. Dua orang saksi tersebut, Jose Aleixo Duarte dan Jose Azevedo, memberikan pernyataan mengejutkan. Mereka menyatakan bahwa mobil Jota sempat menyalip truk mereka dengan cara yang sangat biasa, tidak menunjukkan tanda-tanda kecepatan berlebihan. Itu hanya seperti mobil sport yang lewat, tidak ada suara ban melengking, tidak ada sensasi gila, kata Azevedo. Yang lebih menarik, Azevedo memberikan data dari tachograph, alat perekam perjalanan di truk, yang menunjukkan kecepatan aktual truk mereka saat itu dan membuktikan bahwa Lamborghini Jota memang tidak bergerak secara tidak wajar. Bukti ini menjadi semacam kamera hitam yang tak terbantahkan dan mulai menggoyahkan narasi resmi. Namun pihak kepolisian tetap menyatakan bahwa berdasarkan tanda bekas di jalan dan kondisi kendaraan, kemungkinan besar kecepatan tinggi tetap menjadi faktor. Mereka juga menegaskan bahwa Jota memang yang mengemudi saat insiden terjadi, berdasarkan posisi tubuh dan sisa-sisa forensik dari pengemudi. Sementara itu, kekacauan menyebar di media sosial. Beberapa akun tidak bertanggung jawab menyebarkan video yang katanya berasal dari lokasi kecelakaan. Namun setelah diteliti, video-video itu ternyata adalah rekaman kecelakaan fatal di Amerika Serikat pada tahun 2023, bukan kejadian yang menimpa Jota. Banyak netizen juga mulai menghubung-hubungkan tragedi ini dengan teori konspirasi, atau bahkan menyalahkan pihak-pihak tertentu tanpa dasar kuat. Guardia Civil sendiri tetap menjaga ketat proses penyelidikan. Mereka menyampaikan bahwa laporan lengkap dan final akan segera diserahkan kepada pengadilan di Puebla de Sanabria, dan menolak memberi komentar lebih lanjut sebelum proses resmi selesai. Di balik semua ini, satu pertanyaan besar masih menggantung. Jika bukan karena kecepatan tinggi, lalu apa yang sebenarnya membuat mobil Jota terbakar dan terguling di jalan yang relatif lurus dan terang? Setelah seminggu penuh penyelidikan, benang merah dari kasus ini justru semakin kusut. Ada dua sisi cerita yang terus berbenturan, versi resmi dari aparat keamanan, dan versi saksi mata di lapangan. Siapa yang harus dipercaya? Pihak Guardia Civil dengan basis analisis forensik menyatakan bahwa Diogo Jota mengemudikan mobil dalam kecepatan tinggi, dan ban depan kendaraan tiba-tiba pecah. Kombinasi itulah yang menyebabkan mobil kehilangan kendali, terbalik beberapa kali, lalu terbakar hebat. Jalur A52 di lokasi kejadian memang tidak tergolong jalan hitam, tetapi bisa menjadi sangat berbahaya jika mobil melaju terlalu cepat. Namun, kesaksian dua sopir truk Duarte dan Azevedo justru mengatakan sebaliknya. Mereka melihat Lamborghini menyalip mereka dengan kecepatan normal dan tidak membahayakan. Bahkan Azevedo melengkapi pernyataannya dengan data dari kamera perjalanan truknya yang menunjukkan kondisi lalu lintas sangat stabil pada saat itu. Tidak ada pengereman mendadak. Tidak ada sorotan lampu darurat. Di sisi lain, tidak ada kamera lalu lintas atau CCTV di titik kecelakaan yang bisa memberikan bukti visual.
Jadi, semua bergantung pada jejak teknis dan kesaksian manusia. Satu hal yang membuat publik bingung, jika benar kecepatan tinggi menjadi faktor utama, mengapa dua saksi independen memberikan pernyataan yang justru membantah teori tersebut? Dan bagaimana dengan pecahnya ban? Apakah itu benar-benar disebabkan oleh tekanan berlebih karena kecepatan ekstrim atau ada kemungkinan cacat produksi pada kendaraan? Mobil yang dikendarai Jota adalah Lamborghini, kendaraan mewah dengan teknologi paling canggih. Tapi juga, kendaraan seperti ini sangat sensitif, sedikit saja kerusakan pada ban atau suspensi bisa berakibat fatal, terutama di jalan tol. Beberapa analis otomotif bahkan mulai menyarankan agar tim forensik memeriksa apakah ban tersebut benar-benar meledak akibat beban dan kecepatan atau apakah ada faktor eksternal lain. Pertanyaan besar pun akhirnya mengemuka. Apakah benar Diogo Jota mengemudi terlalu cepat, hingga menyebabkan kecelakaan tragis itu? Ataukah semua ini hanyalah kesalahan teknis dari mobil sport yang terlalu liar untuk jalan umum? Dengan dua narasi yang saling bertentangan, publik ini menunggu pada satu-satunya harapan, laporan akhir dari tim investigasi resmi. Apakah ia akan menutup kasus ini atau justru membuka lembaran misteri baru? Hingga saat ini, kasus kematian Diogo Jota dan Andre Silva masih belum ditutup secara resmi. Guardia Civil, selaku lembaga penyelidik utama, telah mengumpulkan seluruh bukti, mulai dari hasil forensik kendaraan, data dari tachograph truk, hingga rekonstruksi tempat kejadian perkara. Laporan lengkap dari Guardia Civil dijadwalkan akan diserahkan kepada Pengadilan Puebla de Sanabria, badan hukum yang berwenang menangani kasus ini di wilayah Zamora. Dokumen ini akan mencakup analisis teknis kendaraan, kecepatan, kondisi ban, hingga kemungkinan pengaruh faktor eksternal. Namun, hingga laporan itu dipublikasikan, belum ada kesimpulan akhir. Status kasus tetap terbuka, artinya segala kemungkinan dari kecelakaan biasa hingga kesalahan teknis serius masih sedang dipertimbangkan. Pihak keluarga, media, dan publik luas kini hanya bisa menunggu. Apakah laporan tersebut akan memperjelas segalanya? Atau justru menambah daftar pertanyaan yang belum terjawab? Lagu latar pelan dan sendu mulai mengalun. Diogo Jota, seorang seniman di atas lapangan hijau, pergi di usia 28 tahun. Sosok yang dikenal bukan hanya karena kecepatan dan visi bermainnya, tetapi juga karena senyumnya yang tulus, semangatnya yang tak pernah padam. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam, tidak hanya bagi keluarganya, tetapi juga bagi dunia sepak bola, dari Liverpool hingga Porto, dari stadion besar hingga sudut kecil media sosial. Namun di balik tangisan dan bunga duka, masih ada pertanyaan yang menggantung tanpa jawaban. Apakah benar ini hanya kecelakaan biasa? Atau masih ada lembar kisah yang belum sempat terungkap? Apa pendapatmu tentang kejadian tragis ini? Menurutmu apa yang sebenarnya terjadi di detik-detik terakhir hidup Diogo Jota? Apakah ini sekadar kecelakaan tragis? Atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Balon ucapan, tulis pendapatmu di kolom komentar. Kotak keluar dan jangan lupa untuk membagikan video ini agar semakin banyak orang tahu kisah sebenarnya di balik tragedi ini. Karena mungkin, kebenaran masih menunggu untuk ditemukan.